Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mr. Utama di English Class by Mr. Utama. Oke, untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah menu. Nah, materi menu ini sebenarnya ada di kelas 10 SMK di semester 2 dan sebenarnya ada empat materi ya dalam web ini, yaitu ada menu, memo, schedule, dan sign. Cuma untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas menu dulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, kita langsung ke materinya. Oke, definisi menu. Ini saya ambil dari Cambridge Dictionary ya. Menu is a list of food that you can eat in a restaurant. Jadi menu adalah daftar makanan yang bisa kalian makan di restoran. Nah, untuk jenis-jenis menu itu ada dua ya. Yang pertama adalah a la carte ya, a la carte yaitu suatu daftar makanan yang mencantumkan berbagai jenis makanan dari appetizer atau makanan pembuka sampai dengan makanan tertutup, di mana masing-masing makanan tersebut memiliki harga sendiri. Jadi intinya di menunya ada beberapa bagian nih, ada appetizer, menu pembuka atau makan pembuka, kemudian main course, makanan inti, dessert, kemudian ada beverage-nya juga, tapi di situ ada harganya masing-masing. Seperti kalau di Indonesia ini sangat umum ya, jenis menu a la carte, karena di restoran Indonesia kebanyakan itu a la carte. Jadi per makanan ada harganya sendiri. Jadi nanti pengunjung disuruh milih per makanan dengan biaya sendiri-sendiri. Nah, yang jenis kedua agak beda nih. Jenis kedua ini namanya table d'hôte, yaitu daftar makanan yang membentuk atau tersusun dalam satu set makanan dengan satu harga yang pasti. Table d'hôte dapat terdiri dari 2 courses, 3 courses, or 4 courses. Jadi table d'hôte ini agak berbeda dengan a la carte. Kalau tadi a la carte harganya per makanan sendiri-sendiri. Misal tadi kan makanan pembuka, katakanlah garlic bread harganya 10.000 katakanlah, berarti ada harga sendiri-sendiri untuk tiap makanannya. Sedangkan kalau table d'hôte itu nanti satu paket. Katakanlah kamu harus mengeluarkan uang 200.000, tapi di situ sudah ada makanan pembukanya, nanti ada apa aja. Kemudian makanan utamanya, hidangan utamanya atau main course-nya itu nanti sudah tersedia, sudah termasuk di situ. Kemudian ada dessertnya, makanan penutup, ada supnya, biasanya kalau di restoran kan ada supnya. Kemudian ada lagi beverage-nya atau minumannya, itu sudah termasuk harga 200.000, itu kamu sudah dapat semuanya. Jadi bedanya tadi ya, a la carte itu kamu bayarnya itu tiap makanan harganya berbeda-beda, jadi tiap makanan harganya sendiri-sendiri. Sedangkan kalau table d'hôte intinya adalah kamu bayar satu paket, satu set makanan dari makanan pembuka sampai makanan penutup dengan satu harga, seperti itu. Kemudian structure of menu ya, structure of menu itu ada 3 ya. Ini pada umumnya, menu pada umumnya itu ada 3. Yang pertama adalah appetizer. Appetizer adalah hidangan pembuka yang kalau di sini ya penjelasannya adalah biasanya makanannya dominan kecut atau asam dan disajikan dengan porsi kecil. Nah, appetizer ini gunanya untuk menimbulkan selera makan. Nah, kemudian yang kedua adalah main course. Main course adalah makanan yang dihidangkan sebagai makanan pokok, jadi makanan intinya. Nah, biasanya ini ada kayak nasi, isinya ada nasi, ada potato sebagai karbohidratnya, kemudian ada daging-dagingan, ada sayuran, dan lain-lain. Nah, terakhir biasanya ada dessert. Dessert ini makanan penutup ya. Dia dihidangkan di akhir dan biasanya rasanya itu cenderung manis. Jadi kalau appetizer asam atau kecut itu untuk menambah selera makan, sedangkan kalau dessert ini manis agar kita nggak makan lagi. Kalau kita sudah makan manis kan biasanya kita udah kenyang ya.
Nah, contohnya di sini ada fruits paling gampang, kemudian ada cake, ada ice cream, dan lain-lain. Ya, itu contohnya makanan-makanan manis untuk dessert. Kemudian macam-macam. Nah, di sini saya berikan macam-macam hidangan breakfast ya, biasanya ya. Kalau di restoran, kalau di luar negeri terutama ya, itu biasanya breakfast itu dihidangkan dari jam 6 sampai jam 10. Nah, biasanya ada beberapa jenis nih. Kalau di sini saya ambilkan yang pertama ada continental breakfast. Biasanya ada jus, ada roti, bisa toast, bisa pastry dan lain-lain. Biasanya dihidangkan dengan mentega, selai dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada American breakfast ya. Biasanya isinya ada jus, buah-buahan, roti, ya. Biasanya dihidangkan dengan jam atau selai, butter, dan lain-lain. Kemudian ada telur. Nah, ini kalau orang Amerika itu suka makan roti sama telur ya. Biasanya telurnya bisa di fried egg, bisa digoreng, bisa di boil, direbus, bisa di poach, ya. Di poach itu kayak kayak direbus setengah matang. Kemudian ada scramble, bisa dibikin scramble egg ataupun omelet ya. Biasanya dihidangkan dengan sosis, dengan ham. Ham itu daging babi ya, bacon juga daging babi. Kemudian nanti ada kopi, ada teh dan atau susu. Itu untuk American breakfast. Kemudian ada English breakfast. Nah, kalau English breakfast itu biasanya ada jus atau buah-buahan sebagai makanan pembukanya. Kemudian kalau orang Inggris itu lebih suka makan sereal ya. Ada oatmeal, cornflake, kemudian rice krispies dan lain-lain. Kemudian ada roti yang dihidangkan dengan butter, jam, kemudian ada kopi, teh dan lain-lain. Nah, itu untuk minumannya. Ya, bedanya tadi ya. Kalau orang Amerika itu suka pakai telur, kalau orang Inggris itu lebih ke sereal. Nah, kemudian ini untuk makan siang nih. Biasanya kalau makan siang mulai keluar atau hidangan makan siang itu eh, mulai keluar jam 11 sampai jam 3 sore. Nah, kenapa saya jelasin gini? Karena kalau di luar negeri itu biasanya ada restoran yang memang dia khusus untuk makanan pagi. Dia hanya buka makanan pagi saja untuk breakfast saja. Dan ada juga restoran yang bukanya mulai siang, dia nanti menyajikan lunch sama dinner saja, seperti itu ya. Untuk lunch ini, makan siang ini biasanya lengkap nih, dari mulai appetizer, makanan pembukanya, ada makanan pembukanya biasanya kayak garlic bread, chicken salad dan lain-lain. Kemudian ada supnya, biasanya ya paling gampang chicken soup ya, chicken soup ya, cream soup ya. Kemudian makanan utama atau nama lainnya main course atau entree itu ya, kalau di sini saya ambil pizza atau spaghetti. Dan terakhir ada dessert atau makanan penutupnya, itu saya kasih contoh vanilla ice cream atau kalau dalam Indonesia biasanya cendol ya. Cendol itu masuk ke dessert juga. Kemudian makanan malam nih. Makan malam, sebenarnya makan malam itu hampir sama seperti lunch tadi ya. Ada appetizer, soup, main course dan dessert. Cuma yang membedakan kalau kalau makanan malam itu lebih sedikit porsinya. Yang kedua, itu makanan malam itu biasanya banyak makanan yang dibakar atau namanya flambe ya. Jadi bedanya itu aja. Porsinya lebih sedikit dan banyak makanan yang dibakar. Itu untuk ini kita bilang untuk kebiasaan orang luar ya, seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya ada istilah-istilah dalam menu nih. Istilah-istilah dalam menu yang pertama tadi ada appetizer, uh, menu pembuka, kemudian ada main course atau nama lainnya entree. Jadi nanti kalau soal tulisannya entree nggak ada main course, itu berarti sama. Kemudian chef choice atau chef recommendation, nama lainnya juga itu ya biasanya. Itu nama biasanya kalau ada makanan tulisannya chef choice atau chef recommendation, itu artinya makanan ini direkomendasikan oleh si kokinya. Kemudian junior meal itu menu makanan yang memang khusus untuk anak-anak. Biasanya porsinya itu lebih sedikit atau biasanya juga uh, kalau kamu beli itu dapat hadiah, bisa mainan dan lain-lain. Ada mainannya biasanya kalau 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 dibeli ya. Kemudian dessert tadi makanan penutup, kemudian beverage. Beverage itu minuman ya. Drink of
biasanya juga bisa pakai drinks, tapi lebih banyaknya beverage. Oke, kita ke contoh soal. Ini contoh menunya, kita ke soalnya. Nomor 1, does the restaurant provides junior meal? Ya, apakah restorannya itu menyediakan makanan untuk anak-anak? Kita lihat. Ya, kita lihat. Bentar saya ganti pointernya, warnanya pakai warna hitam. Oke. Nah, di sini ada nih junior meal, the junior. Ya, the junior bla bla bla. Di sini ada 2 eggs anyway, 2 strip of bacon or maple sausage links, kemudian homemade potatoes dengan harga 7.5 ya. Nah, berarti dengan kata lain jawabannya tadi, Kak, apakah restoran ini menyajikan makanan untuk anak-anak atau junior meal? Iya, jawabannya yes, it does. Ya. Jawabannya ini ya, karena ada ya di junior ini. Oke. Oke, bentar saya hapus. Nah, kemudian kita ke pertanyaan nomor 2. How much does a scrambled egg cost? Nah, biasanya kalau kalau soal tentang menu itu biasanya banyak yang nanya harga nih. How much does a scrambled egg cost? Nah, kita lihat scrambled egg. Nah, ini nih, ada nih scrambled egg. Benar, saya pakai pointer aja. Nah, scrambled egg ini di sini ya. Ada 3 egg scrambles with onions, green peppers, mushroom, and dried chicken apple sausage dengan harga 9.5. Berarti harganya adalah 9.5. Kemudian nomor 3. Nah, ini saya bikin pertanyaan yang agak mikir sedikit ya, karena nanti kemungkinan untuk AKM dan lain-lain kita banyak ketemu soal-soal yang agak lebih dalam mikirnya. Nah, ini ada pertanyaan, you want to buy atau someone wants to buy 2 scrambled egg and 1 French toast. Jadi ada orang yang ingin membeli 2 scrambled egg dan 1 French toast. How much should you pay atau how much should he atau she pay? Nah, kita lihat. Tadi ingin belinya 2 scrambled egg dan 1 French toast ya. 2 scrambled egg. Ini scramble-nya 9,5 dan 1 French toast harganya 7,5. Oke. Kita lihat, kita pakai tulisan yuk. Tuh 9,5 dikali 2 berarti jadinya berapa? 19,0 ya. Kita tambahkan dengan harga French toast-nya tadi beli 1 7,5. Ditambahkan 5, 9 tambah 7, 6, 1 jadi 26,5 ya. Harganya berarti keseluruhan dia harus bayar adalah 26,5. Itu contoh soal yang agak mikir ya. Jadi hati-hati dengan soal-soal seperti itu. Nah, hati-hati juga kalau umpamanya soalnya ditambahi kayak umpamanya ada diskon 10%, berarti kamu harus mengurangi lagi dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, jadi jawabannya tadi yang nomor 3 adalah 26,5 ya. 26,5. Oke? Ya, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.